Salam, saya Linda Janti Ramewila dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus memaparkan strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan sesuatu dan berpikir tentang apa yang akan mereka lakukan. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan aktivitas belajar berupa hubungan interaktif dengan pembelajaran, sehingga siswa terdorong untuk menyimpulkan dan merefleksikan pemahaman. Proses pembelajaran aktif menggerakkan siswa dalam kegiatan membaca, menulis, mendiskusi, atau terlibat dalam memecahkan masalah. Siswa dilibat secara aktif dalam kegiatan berpikir, analisis, sintetis, dan evaluasi. Strategi dalam pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran menghadapi orang visual. Di sini guru harus menggunakan materi visual seperti gambar, digambar dan peta. Guru di sini harus menunjukkan gambar kepada siswa dan menjelaskan apa dalam gambar tersebut. Yang kedua, guru juga bisa memutarkan film atau musik untuk siswa dengar. Yang kedua, strategi belajar menghadapi orang kinestetik. Guru jangan paksa siswa untuk belajar dalam waktu yang lama. Guru harus mengajak anak belajar dengan mengeksplorasikan lingkungan. Guru juga mengizinkan anak mengunyah permen karet saat belajar. Guru juga harus mengizinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Yang ketiga, strategi belajar menghadapi auditorial. Di sini, guru harus melibatkan peserta didik berpartisipasi untuk diskusi. Guru harus mendorong peserta didik membaca materi pembelajaran dengan suara yang keras. Guru harus menggunakan irian musik untuk belajar. Guru harus mendiskusikan ide dengan peserta didik secara verbal. Salam, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baik, Ibu akan absen. Marcelin hadir Ibu. Sento hadir Ibu. Krisanti hadir Ibu. Yunita hadir Ibu. Jeventri hadir Ibu. Moses hadir Ibu. Baik, hadir semua. Ya Ibu. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Masih Ibu? Ya. Marcelin apa? Kemarin belajar tentang tumbuhan Ibu. Ya, benar sekali ya. Kita belajar tentang tumbuhan ya minggu lalu. Ada yang masih ingat tumbuhan itu apa? Saya Ibu. Baik, Sento, tumbuhan itu apa? Tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Dapat pula disebut tanaman dan pohon. Betul ya nak?
Baik, kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan saat melakukan fotosintesis dan kegunaan tumbuhan bagi makhluk hidup lainnya. Oke, sebelum itu Ibu akan bagikan kelompok ya. Marceline dengan Yunita, Sento dengan Krisanti, Jeffrey dengan Moses. Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk berdiskusi ya. Baik Ibu. Baik, sudah 5 menit ya anak-anak. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Saya Ibu. Ya, Jeffrey. Ayo Jeffrey, maju ke depan dan sampaikan hasil diskusimu dengan Moses. Baik Ibu, hasil diskusi kami tentang fotosintesis ada 4 bagian. Yang pertama, fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Dan yang kedua, makanan yang terhasilkan ialah glukosa dan disimpan dalam bentuk kajian. Dan yang ketiga, cahaya matahari, gas karbon dioksida, air dan klorofil diperlukan untuk fotosintesis. Dan yang keempat yang kami simpulkan ialah hasil proses fotosintesis ialah gas, oksigen, dan glukosa. Dan kami menyimpulkan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lainnya adalah yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbohidrat CO2. Yang kedua, tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Dan yang ketiga, tumbuhan sebagai produsen atau penghasilan makanan. Yang keempat adalah tumbuhan sebagai penangkap zat pencairan dan limbah industri. Yang kelima, tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Baik, terima kasih ya Jeffrey dan Moses. Anak-anak Ibu memang sangat luar biasa. Baik, dari penjelasan Jeffrey dan Moses, anak-anak yang lain ingin bertanya. Saya Ibu, ya Yunita. Bagaimanakah caranya tumbuhan berfotosintesis? Ya, baik ya, Ibu akan menjelaskannya. Tumbuhan itu melakukan fotosintesis pada siang hari karena tumbuhan itu membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang pertama, tumbuhan itu membutuhkan air. Air itu dari mana? Air itu dari dalam tanah. Jadi, air itu diperlukan dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh enzim. Yang kedua, karbon dioksida diperlukan dari udara dan diserap melalui stop mata. Yang ketiga, tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari. Digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi glukosa atau gula. Jadi, tumbuhan itu sangat membutuhkan air, matahari, dan udara. Jika tumbuhan tidak mendapatkan air yang cukup, maka hasil fotosintesisnya juga tidak cukup. Dan hasil fotosintesis ini kemudian diserapkan ke seluruh bagian tubuh untuk bernapas, berkembang biak.
tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Saat tumbuhan melakukan fotosintesis, tumbuhan menerima cahaya, menyerap CO2 atau karbon dioksida, melepaskan O2 atau oksigen, menghasilkan C6H12O6 atau glukosa. Ya, anak-anak, paham? Paham, Ibu? Baik, sampai di sini anak-anakku masih ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Baik, Krisanti. Baik, Ibu. Saat tumbuhan melakukan fotosintesis tersebut terjadi di bagian mana? Baik, di sini Ibu akan jelaskan ya anak-anak. Tempat fotosintesis berlangsung yaitu terjadi di kloroplas. Kloroplas terdapat di piagam disebut klorofil. Klorofil berperan penting dalam mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Di bagian daun terdapat bagian yang disebut mesofil. Dalam mesofil terdapat jaringan pilisade yang kaya akan kloroplas. Jaringan berklorofil, misalnya daun pada tumbuhan, merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Jadi, fotosintesis itu terjadi pada daun, pada bagian daun. Jadi, anak-anak, fotosintesis itu terjadi di bagian daun ya. Sampai di sini kita akan mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, anak-anak, Ibu kasih tugas bagi anak-anak untuk anak-anak diskusi di rumah. Tadi Ibu sebagai kelompok, jadi anak-anak tinggal sampai di rumah berdiskusi, dan minggu depan anak-anak sampaikan kepada Ibu. Tugasnya itu anak-anak mencari tumbuhan dan anak-anak membuat penelitian tentang tumbuhan, tentang batang tumbuhan. Baik, sampai di sini tentang tugas dan materi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Anak-anak mengerti? Paham, Ibu? Ya, baik. Sekian sampai di sini materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang hari ini Ibu jelaskan menjadi bekal bagi anak-anak semua. Sebelum kita pulang, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa di minggu depan. Salam Ibu. Terima kasih Ibu.